Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di video kali ini kita akan belajar operasi pada data frame. Sebelumnya kita akan bersihkan dulu ya. Kemudian konsolnya juga kita bersihkan, CTRL plus L. Kemudian historinya kita akan bersihkan. Kemudian environment-nya juga kita bersihkan. Oke, di sini kita awali dari membuat data frame. Membuat data frame. Misalkan membuat data frame kosong. Data frame kosong. Caranya sederhana sekali. Namakan data frame tersebut, misalkan empty. Sama dengan ya data.frame. Nah, seperti ini ya. Kita akan jalankan, teman-teman. Kita akan panggil empty. Kita run. Nah, di sini data frame dengan 0 kolom dan 0 baris. Artinya data frame tersebut adalah kosong. Oke, berikutnya kita akan membuat data frame dari vektor. Membuat data frame dari vektor. Misalkan kita ciptakan vektor C1 sama dengan isinya adalah nilai dari 1 sampai 10 ya, seperti ini. Kita akan jalankan. Kemudian kita panggil C1. Nah, ini adalah vektornya 1 sampai 10. Oke, berikutnya kita akan ciptakan C2, yaitu huruf dari A sampai J. Kita gunakan letters ya, kemudian kurung siku 1 sampai 10. Kita akan jalankan. Kemudian kita panggil C2. Oke, kita lihat hasilnya adalah A, B, C, D sampai J. Berikutnya kita akan bentuk data frame dengan langsung memberi nama kolomnya. Kita namai data frame-nya dengan df, kemudian sama dengan data.frame, kemudian kurung buka. Kita akan sekaligus memberi nama pada kolom-kolom tersebut. Misalkan kolom pertama nama kolom 1. Itu nilainya diambil dari vektor C1, berikutnya nama kolom 2, nilainya diambil dari vektor C2 sama dengan C2. Oke, selanjutnya silahkan teman-teman jalankan. Kemudian kita panggil df. Nah, ini adalah hasilnya ya. Terdiri dari 2 kolom, nama kolom 1, nama kolom 2, kemudian barisnya ada 10. Berikutnya kita akan memperoleh informasi dari data frame tersebut ya, menggali informasi. Memperoleh informasi dari data frame tersebut. Yang pertama, jumlah baris. Berarti kita gunakan nrow dari df. Kita akan jalankan. Ternyata di sini jumlah barisnya adalah 10. Berikutnya jumlah kolom. Kita gunakan perintah ncol dari nama data frame tersebut, yaitu df. Kita jalankan, jumlah kolomnya adalah 2. Selanjutnya, misalkan kita ingin mengetahui informasi berkaitan dengan nama-nama kolom. Informasi nama kolom. Berarti di sini call names dari data frame tersebut, yaitu df. Kita akan jalankan. Ternyata di sini ada 2 kolom dengan nama kolom 1, nama kolom 2. Berikutnya informasi
nama baris. Kita gunakan row names dari data frame tersebut, yaitu df. Kita akan jalankan. Diperoleh nama barisnya adalah 1, 2, 3 sampai 10 ya. Kemudian selanjutnya kita akan referencing cell. Oke, misalkan kita ingin memunculkan hanya kolom. Oke, misalkan di sini kita akan panggil lagi df ya untuk memudahkan. Kita jalankan. Nah, di sini. Oke, misalkan kita ingin menampilkan 6 ini. Berarti df kurung siku. Yang pertama adalah barisnya ke-6, kolomnya adalah kolom pertama. Kita akan jalankan ya, teman-teman. Bukan di bawah, kita pindahkan aja ke atas. Berarti df 6,1. Kita akan jalankan. Muncul 6. Yang pertama itu baris, yang kedua itu adalah kolom. Kemudian kalau dalam bentuk range, kita gunakan df. Nama data frame-nya adalah df, misalkan dari baris ke-1 sampai ke-3, kemudian hanya kolom 1. Atau kolomnya kita semua saja 1 sampai 2. Kita akan jalankan. Nah, ini adalah hasilnya ya, teman-teman. Berikutnya, mengubah data pada data frame. Misalkan di sini ada kesalahan ya, kemudian kita ingin mengubah data frame tersebut. Kita gunakan perintah mengubah data pada data frame. Dari nama data frame-nya adalah df, kemudian misalkan kita ingin mengubah yang ini ya. Berarti baris kedua kolom yang pertama. Berarti mengubah baris yang kedua ya, seperti ini. Kemudian kolomnya adalah nama kolom 1. Nama kolom 1 ya, seperti ini. Artinya baris yang kedua kolomnya adalah nama kolom 1. Kita akan ganti dengan nilai 9.999. Oke, seperti ini. Kalau sudah, kita akan jalankan ya, teman-teman. Kemudian kita panggil df. Nah, di sini terjadi perubahan ya, hanya di baris yang kedua, kemudian nama kolom 1 yang ini ya, teman-teman. Oke, berikutnya kita akan menambahkan baris pada data frame. Oke, berarti di sini kita akan gunakan fungsi arbine ya, menggabungkan baris. Kita harus definisikan dulu, misalkan di sini df2 sama dengan data frame, kemudian kurung buka, kemudian di sini nama kolom 1 sama dengan 2000 misalkan ya. Jadi di kolom pertama itu nilainya adalah 2000. Kemudian nama kolom 2 itu misalkan new. Oke ya, seperti ini ya teman-teman, kita akan jalankan di sini. Oke, kemudian kita panggil df2. Nah, di sini ya. Nama kolom satunya 200, kemudian nama kolom 2-nya adalah new. Kita akan gabungkan dengan menggunakan arbine ya. Misalkan df new sama dengan arbine dari df, df2. Kita akan jalankan teman-teman. Kemudian kita panggil df new. Nah, ini adalah hasilnya ya. Bertambah di sini satu baris, yaitu 200 new. Oke ya teman-teman. Kita akan lanjutkan. Berikutnya adalah menambahkan kolom pada data frame.
menambahkan kolom pada data frame. Oke, di sini caranya sederhana sekali ya. Misalkan nama data frame tersebut adalah DF ya, yang ingin kita tambahkan, kemudian beri $. Kemudian teman-teman tambahkan nama kolom baru atau judul kolom barunya, misalkan kolom baru ya, seperti ini. Kemudian sama dengan DF ya. Kita ambil nilai dari kolom barunya itu diambil dari tabel DF, tepatnya adalah kolom yang pertama ditambah, misalkan ditambah 5. Nah, seperti ini kita akan jalankan. Kemudian kita panggil DF. Nah, di sini akan muncul kolom baru dengan nilai kolom pertama ditambahkan dengan 5. Oke ya teman-teman. Jadi sekali lagi, untuk menambahkan kolom pada data frame, yang pertama itu adalah nama data frame-nya, kemudian diberi $. Berikutnya adalah judul kolom barunya apa. Berikutnya sama dengan nilainya diambil dari mana. Misalkan di sini nilainya kita ambil dari data frame DF, tepatnya adalah kolom nama kolom 1 ditambahkan 5. Oke ya teman-teman. Berikutnya kita akan mengubah nama kolom. Di sini mengubah nama kolom. Yang pertama, salah satu kolom saja. Oke. Kita gunakan call names ya, kemudian kurung buka, kurung tutup. Berikutnya diisikan dengan nama data frame tersebut, misalkan DF ya. Kemudian yang kita ubah itu hanya kolom 2. Diubah dengan nama apa di sini? Misalkan nama baru kolom 1. Nama baru kolom 1. Oke ya. Kita akan jalankan teman-teman. Kita panggil DF. Nah, ini kita berhasil ya. Kita ubah saja di sini nama kolom 2, sorry. Kita akan jalankan ulang. Oke, nah di sini ya. Nama baru kolom 2 sudah berubah ya. Yang tadinya nama kolom 2 berubah menjadi nama baru kolom 2. Oke, jadi hanya mengubah satu kolom saja di sini. Kalau teman-teman menginginkan mengubah keseluruhan ya, seluruh kolom, berarti kita gunakan call names ya. Kemudian nama data frame tersebut DF, kemudian C, kurung buka, kurung tutup. Oke, nama baru kolom 1, kemudian nama baru kolom 2, kemudian nama baru kolom 3. Oke, kita akan jalankan ya teman-teman. Ingin mengubah seluruh nama kolom. Seluruh nama kolom. Kita jalankan. Kemudian kita panggil DF. Nah, ini ya hasilnya. Nama kolomnya akan berubah di sini ya, semuanya. Tidak hanya salah satu kolom saja. Oke, berikutnya kita akan mempelajari selecting multiple row. Yang pertama, beberapa baris awal ya. Kita hanya memunculkan beberapa baris awal. Beberapa baris awal. Misal 1 sampai 7. Berarti di sini DF kemudian kurung siku 1.27, kosongkan. Kita akan jalankan teman-teman. Oke ya, di sini berhasil ya. Kita hanya memunculkan baris 1 sampai 7.
Kemudian seluruh baris kecuali baris 4. Berarti di sini df kurung siku min 4. Artinya seluruh baris tetapi atau kecuali baris 4, kosongkan. Kita akan jalankan. Nah, ini ya. Kalau kita perhatikan barisnya dari 3 langsung ke 5. 4-nya tidak dimunculkan ya. Oke ya, teman-teman. Berikutnya kita akan lakukan memfilter data frame menggunakan operasi logika. Oke, di sini misalkan kita akan gunakan dataset iris ya. Kita akan jalankan dulu. Nah, ini adalah data setnya. Kita akan panggil iris berdasarkan, kita lihat di sini sepal length yang lebih dari 7. Berarti di sini kita gunakan iris, kemudian kurung buka. Iris kurung siku, kemudian iris dolar, kita ambil yang sepal length yang lebih dari 7. Nah, seperti ini kita akan jalankan ya, teman-teman. Oke, ini ada kesalahan. Kurang koma di sini ya, seperti ini. Kita akan jalankan. Nah, ini adalah hasilnya, di mana menampilkan data dari iris hanya untuk sepal length lebih dari 7. Oke ya, teman-teman. Berikutnya di sini misalkan kita gunakan operasi dan ya. Iris, kemudian kurung siku, iris, kemudian dolar, kita gunakan sepal length yang lebih dari 7, dan kemudian misalkan iris, kita ambil dolar, sepal wide yang kurang dari 3. Kemudian koma, kosongkan. Kita akan jalankan. Nah, ini adalah hasilnya ya. Jadi di sini menggunakan operasi logika dan. Oke ya, teman-teman. Berikutnya kita akan memunculkan untuk kolom sepal length, sepal wide, dan spesies saja ya. Berarti di sini kita kopikan saja ini. Oke, seperti ini. Kemudian di sini ditambahkan, kita hanya ingin memunculkan kolom ya, sepal length, oke, S-nya besar. Kemudian sepal wide, kemudian kolom spesies. Oke, kita akan jalankan. Nah, ini adalah hasilnya. Menampilkan data sepal length yang lebih dari 7 dan sepal wide yang kurang dari 3, namun dibatasi hanya untuk kolom sepal length, sepal wide, dan spesies ya. Oke, ini adalah hasilnya, teman-teman. Oke, berikutnya kita akan mempelajari missing data. Oke. Misalkan kita akan buat sebuah data frame A sama dengan, kita isikan 20 NA
kemudian 30. Kemudian berikutnya adalah vektor B. Amir, misalkan Amir Bayu Aan. Kita akan buat data frame. Misalkan namanya nilai sama dengan data.frame dari A, B. Kita akan jalankan ya teman-teman. Oke, kita panggil nilai. Oke ya, berhasil kita ciptakan data frame ya. Kemudian kita akan mengecek apakah data frame itu ada NA. NA di sini adalah not available. Kita mulai dari data frame yang ada pada R, yaitu iris dulu. Kita gunakan perintah any is NA dari iris. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Kita akan jalankan. Ternyata di sini hasilnya adalah false, yang artinya pada data frame iris itu tidak ada nilai NA, not available. Coba kita akan bandingkan any is.NA dari nilai. Ini harusnya true. Ternyata betul true ya, karena di dalam data frame nilai itu ada NA, not available. Kemudian berikutnya adalah mengubah nilai NA. Oke, misalkan di sini nilai kemudian kurung siku is NA dari nilai dari nilai akan kita ganti dengan 0. Kita akan jalankan. Kemudian kita panggil nilai. Oke ya, sekarang sudah muncul data frame yang baru di mana NA-nya itu diganti dengan 0. Oke ya, teman-teman. Oke, misalkan kita akan ubah bukan dengan 0 tapi dengan nilai rata-rata kolom tertentu. Misalkan, oke ya, kita akan jalankan dulu. Kita kembalikan lagi. Oke, NA-nya seperti ini. Kita akan ubah NA dengan nilai tertentu. Ya, kita kopikan saja. Nilai is.NA nilai. Nah, di sininya kita bisa ubah dengan min, artinya rata-rata dari DF kolom A. Kemudian di sini teman-teman tambahkan na.rm ya. Jadi kita akan meniadakan rm-nya untuk mencari nilai rata-rata. Sama dengan true. Kita akan jalankan, kemudian kita panggil. Oke, bukan df ya. Sorry teman-teman. Di sini ada kekeliruan, harusnya adalah nilai. Oke, kemudian kita jalankan, baru kita panggil nilai. Oke ya, di sini akan berubah NA-nya menjadi 25. Nilai ini diperoleh dari mana? Ya, dari 20 ditambah 30 dibagi 2. Karena kita gunakan min dari tabel NA, khususnya kolom A, di mana nilai NA-nya itu ditiadakan, baru dicari nilai rata-ratanya. Oke ya teman-teman, ini adalah materi yang berkaitan dengan operasi pada data frame. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mudah dipahami, dapat diikuti, serta bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.